Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan sehat terus, puasanya lancar. Amin. Suara aman nggak? Suara aman nggak? Suaranya aman nggak? Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Kecil atau gede suaranya? Oke, selamat datang buat Bang Jupri, narasumber kita. Halo, Bang. Selamat malam, Bang. Halo, halo. Selamat malam, Jelas, Bung Leo. jelas suaranya, Bang. Jelas. Alhamdulillah. Gimana kabar, Bang? Sehat. Suaranya udah agak keganggu suaranya nih, nggak lancar. Ngelek atau kecil suaranya? Apa nge-lag kayaknya? Sinyal kali ya, Bang. Atau gimana, Bang? Sinyalnya kali ya. Kalau suara Abang mah jelas ya, alhamdulillah. Jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas. Oke lah. Oke, langsung saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Teman-teman ngobrol bareng Leo di sesi yang kedua dengan tema optimisme gerakan anti korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Agak wow gitu ya temanya, Bang ya. Karena kemarin sempat diskusiin juga sama Bang Jupri terkait tema ini mau bagaimana. Ternyata kita sama-sama sepakat buat ngangkat tema hari ini karena melihat tema ini termasuk tema yang cocok karena untuk gerakan anti korupsi di era kepemimpinan Pak Jokowi hari ini masih belum banyak yang mengetahui tentang bagaimana nasib gerakan anti korupsi di dua periode Presiden Jokowi. Tentunya ngobrol kali ini dengan narasumber atau pembicara yang kompeten di bidangnya, yang hebat, yang sudah melalang buana di dalam gerakan anti korupsi, yaitu Bang Jupri Nugroho, salah satu aktivis anti korupsi yang Suaranya Tangerang Selatan. Ke Abang ya? Omongan saya ke Abang atau gimana? Suaranya nge-lag. Halo? Nge-lag, Bang? Halo. Emang kalau live gini nyampe pesannya atau suaranya memang rada nge-lag, Bang. Jadi omongan mulutnya dulu baru suaranya yang nyampe ke Abang. Kayak gitu, Bang. Iya. Coba terus saya lagi deh. Nggak jelas kan soalnya nggak jelas soalnya. Nggak jelas ya? Iya, kali ini. Ini jelas nih. Ini jelas nih.
tema kali ini ngobrol kali ini mengangkat tema optimisme gerakan anti korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan Bang Jupri juga terkait pengangkatan tema apa yang cocok kira-kira bicara tentang isu korupsi. Mungkin bisa kita angkat isu-isu gerakan anti korupsi menyangkut 2 periodenya Presiden Jokowi hari ini. Tentunya dengan pembicara yang kapabel, kredibilitasnya tinggi, Kak Jupri dari Tangerang Selatan, yang sudah melalang buana dalam gerakan-gerakan anti korupsi. Sebelumnya ada yang pengen saya tanyain, Bang. Abang sudah berapa lama, Bang, hidup dalam dunia gerakan anti korupsi? Mungkin sebelum Abang menyampaikan isi atau gagasan apa yang Abang mau sampaikan nanti, mungkin teman-teman bisa tahu bagaimana latar belakang perjalanan seorang Jupri Nugroho dalam gerakan anti korupsi. Mungkin bisa itu dulu yang bisa dijelaskan, Bang. Coba, Bang. Sambil memperkenalkan diri. Oke. Terima kasih, Bung Leo. Ya, perkenalkan nama saya Jupri Nugroho. Jadi waktu dulu sempat kuliah di Unpam, Prodi Teknik Industri, alhamdulillah udah beres di 2017, dan mungkin apa ya, dibilang masuk ke bukan gerakan sebenarnya ya aktivitas dalam dalam menjalankan lah gitu gerakan anti korupsi terutama di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Jadi dimulai ketika lulus kuliah dan ikut namanya sekolah anti korupsi yang diadakan oleh Tangerang Public Transparency Watch dengan Indonesian Corruption Watch di tahun 2017-an ya. 2016-an lah, 2016-2017 kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya mulai senang sama dunia lebih ke advokasi gitu sih dari zaman aktif di organisasi eksternal kampus dulu di AMI. Jadi lebih sering ikut teman-teman mengkritisi kebijakan pemerintah terutama di wilayah Kota Tangerang Selatan gitu sih. Itu yang mulai cikal bakal ya, mudah-mudahan sampai hari ini masih bukan konsen sih, masih bisa berkumpul sama teman-teman yang susah lihat koruptor senang lihat koruptor susah gitu, kata Bang Ekson gitu. Jadi gitu sih, kita sederhana bahwa ikhtiarnya bahwa biar nggak ada lagi masyarakat yang sulit karena selain publik, karena kan korupsi itu kan awalnya dari hal-hal yang kecil, misalnya mulai bohong, mulai tidak memberikan pelayanan yang prima terutama di pelayanan publik itu sih. Karena kalau ngomongin korupsi ya nggak cuma korupsi dana triliunan dan miliaran, tapi hal-hal kecil yang kiranya itu ada di sekitar kita, yaitu yang perlu juga diperjelas gitu. Nanti ya kita bahas pelan-pelan, karena ini kan judulnya tadi optimisme gerakan anti korupsi di era kepemimpinan Jokowi. Ini temanya terlalu berat buat saya pribadi karena ngeri sedap juga, karena nggak punya nggak secara kemampuan dan kapasitas, belum juga bisa ngomong terkait soal ini. Mungkin sedikit nanti bisa kita sharing sama Bung Leo yang sudah memandu acara catatan si Leonya ini, mudah-mudahan istiqomah gitu loh. Amin. Ini istiqomahnya nggak perlu rame, nggak perlu, yang penting menebar kebaikan dan menebar semangat untuk terus mengisi kekosongan di situasi pandemi seperti sekarang ya. Gitu sih mungkin sedikit. Nah, saya lagi bahwa nanti
kalau apa ya, kalau sharing-sharing aja, karena kalau ketika ngebahas soal gerakan anti korupsi di era apa, di era kepemimpinan Presiden Jokowi kan terlalu luas itu ya. Mungkin saya ya kapasitas belum belum tapi belum belum sampai sana, tapi coba ayo kita diskusikan pelan-pelan, mudah-mudahan apa yang saya tahu, apa yang saya punya bisa apa ya, bisa menambah hasanah pengetahuan kita, dan sekalipun saya nggak tahu nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan gitu sih Bung Leo. Bener. Gitu. Siap Bang, makasih buat semangatnya untuk catatan Leo. Mungkin ini bisa jadi salah satu faktor bahwasanya catatan Leo akan tetap terus mengedukasi teman-teman yang ada di sini buat maju bersama untuk saling menguatkan dan mengedukasi setiap masyarakat atau setiap teman yang ada di sampingnya. Karena bagi kami setiap orang adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi buat kita semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bang Jupri terkait gerakan anti korupsi bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah kita tetap istiqomah walaupun penontonnya sedikit, nggak masalah buat kami tim catatan Leo. Pertama-tama tadi Bang Jupri sempat menjelaskan bagaimana awal mula Bang Jupri bergerak dalam gerakan anti korupsi. Bang Jupri sempat menyebut satu kata yaitu Sakti, sekolah anti korupsi ya Bang ya? Betul, betul. Nah, untuk sekolah anti korupsi ini bagaimana sistemnya Bang, dan apa saja yang dilakukan dalam sekolah anti korupsi ini? Kita cerita singkat aja sebelum kita memasuki hal yang lebih berat gitu Bang. Oke. Jadi apa ya, sekolah anti korupsi ini kalau di tanggal satu sebagai apa ya, sebagai sarana apa, regenerasi lah, regenerasi untuk apa, untuk tetap semangat mengisi ruang-ruang gerakan di isu korupsi. Dan sebenarnya ini kan apa ya, duplikasi dari apa yang sudah dilakukan di tingkat nasional, yang sudah dilakukan oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, yang sudah dilakukan sejak 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah, 12 dan 2013 yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi itu kita apa ya, kita duplikasi, terreplikasi di tingkat daerah di Tangerang Selatan gitu. Dan tetap apa, bahwa kalau di Tangerang Selatan itu ada Tangerang Public Transparency Watch yang Truth yang mengadakan beserta teman-teman ICW sebagai support lah, mulai dari materi sampai bahan diskusinya gitu. Jadi kalau bicara sekolah anti korupsi ini sudah direplikasi dari mulai ada di Aceh, ada di mana ya, ada di Bali, ada di Banten, terutama di Desa Serang, ada juga di mana, di kalau nggak salah di Papua juga terakhir gitu. Dan sudah direplikasi di beberapa daerah di Indonesia dengan harapan bahwa bisa menumbuhkan apa ya, menumbuhkan generasi anti korupsi baru, karena ini kan biasanya untuk pemuda dan mahasiswa. Nah, kalau di Tangerang Selatan sendiri biasanya kita lakukan itu setiap setahun sekali, dan baru kemarin selesai untuk di Tangerang Selatan yang dilaksanakan oleh Tangerang Public Transparency Watch gitu mungkin. Oke, Bang. Terima kasih. Jadi Sakti ini menjadi salah satu wadah buat mahasiswa atau pemuda yang ada di Tangerang Selatan khususnya mengikuti bergabung dalam teman-teman yang ada di Tangerang Public Transparency Watch untuk ikut andil dalam gerakan-gerakan anti korupsi, begitu Bang? Betul. Jadi nggak juga untuk bergabung di Tangerang Public Transparency, tapi ini sebagai apa ya, sebagai sarana kita buat edukasi masyarakat, untuk mengajak masyarakat dalam gerakan anti korupsi, terutama untuk pemuda dan pelajar mahasiswa gitu. Jadi jelas nggak muluk-muluk amat bahwa nanti ketika tongkat estafet itu terus berjalan,
harapannya bahwa ada lagi yang meneruskan gitu. Jadi nggak putus di kami, di yang terdahulu gitu. Semangat itu bisa kita tularkan ke rekan-rekan yang lain gitu mungkin, Bung Leo. Mantap. Mantap banget nih yang begini-begini nih semangatnya selalu. Maksudnya semangat regenerasi dan apa ya? Maksudnya semangat regenerasi untuk terus melawan tindak pidana korupsi dan mencegah bahkan apa menanggulangi bagaimana korupsi ini agar tidak terlalu larut di Tangerang Selatan ataupun di Indonesia pada umumnya. Sebelum jauh ke sana, saya ingin mendengar pendapat dari Bang Jupri atau mungkin sedikit gambaran apa dan bagaimana korupsi itu bisa terjadi di lingkungan masyarakat atau mungkin di Indonesia secara umumnya. Mungkin sekedar pengertian atau apa sehingga teman-teman yang ada di sini paham bahwasanya kerangka besar korupsi itu apa aja sih bentuknya seperti itu, Kak. Mungkin bisa dari pengertian apa penyebab korupsi dan apa aja sih korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin Bang Jupri bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau pengertian korupsi, teman-teman mungkin udah pada paham lah ya, apa korupsi itu apa ya. Intinya apa ya, orang yang merugikan orang lain dan menimbulkan kerugian negara gitu itu kan korupsi. Gitu yang apa? Yang menyalahgunakan wewenang gitu. Itu sederhana aja sih sebenarnya ketika lo nyolong duit negara walaupun itu 1.000 perak nyampe triliun itu ya maling-maling juga gitu. Jadi nggak peduli angkanya. Kalau udah pejabat dan lo nilap duit negara, nah itulah bentuk korupsi. Mungkin kalau itu di sektor pemerintahan, mungkin ya hal kecil sehari-hari ya kita nilap, misalnya ngambil duit orang tua nggak bilang, terus atau bisa nilap duit UKT buat kampus, maksudnya buat bayar yang lain, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya mungkin teman-teman semua udah tahu lah apa itu korupsi. Mungkin gini sih yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya ada kalau nggak salah salah satu komisioner KPK dulu yang Busro Mukodas, kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi. Ada rumusnya tuh KPK, ada rumusnya tuh korupsi itu. Rumusnya itu C sama dengan D plus A. D, salah. C sama dengan D plus A. Korupsi itu sama dengan diskresi, monopoli, dan minim akuntabilitas. Jadi gini, korupsi itu timbul akibat apa ya? Akibat diskresi itu kebijakan atau kewenangan ya yang terlalu berlebih gitu loh. Terus di situ ada monopoli, jadinya diskresi atau kebijakan ini dimonopoli oleh dia gitu, oleh salah satu pejabat atau siapalah gitu aktornya gitu. Di sini yang terakhir itu minim akuntabilitas, nggak transparan, nggak terbuka gitu. Akibatnya ya korupsi gitu. Itu menimbulkan korupsi celah-celahnya. Jadi rumus korupsi itu C sama dengan D plus M plus A gitu. Ya, D itu diskresi, M itu monopoli, A itu akuntabilitas. Jadi diskresi yang dimonopoli dan minim akuntabilitas gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ada satu apalah kepala daerah lah kita sebut, itu punya kebijakan, terus nggak ada yang ngontrol nih, dimonopoli lah kebijakannya kan, udah dimonopoli, udah gitu minim akuntabilitas nih, nggak ada laporan, nggak ada transparansi, plus juga masyarakatnya pun ya tadi nggak coba buat nanya gitu ya, jadinya kebijakan yang terlanjur nggak kontrol ya akhirnya dimonopoli itu ya, timbulnya penyelewengan lah mulai dari kebijakan sampai pada anggaran gitu. Itu sih yang paling sederhana mungkin. Ya, Bang, terkait korupsi lagi,
kan banyak bang ya, maksudnya banyak sekali jenis-jenis korupsi yang mungkin teman-teman di sini belum pada tahu. Nah, maksud saya, eh, abang bisa kasih sedikit gambaran nggak? Apa aja sih maksudnya yang pada akhirnya ini bisa disebut, hal ini bisa disebut korupsi, jenis-jenisnya. Misalkan kayak tadi abang bilang tuh ngambil ngambil apa? Ngambil uang negara. Kalau pada akhirnya mengambil uang negara enggak merugikan negara, itu bisa disebut korupsi atau enggak? Nah, maksud logika-logika seperti itu yang mungkin bisa diluruskan oleh abang. Kayak gitu bang. Coba Oke. jelaskan. Dan apa aja jenis-jenisnya sih korupsi yang ada? Iya, korupsi kan macam-macam misalnya mulai dari tadi yang soal soal apa soal soal misalnya penggelapan penggelapan anggaran gitu, bisa markup. Jadi gini, misalnya pejabat A ngebeli satu produk nih. Nah, dia ini harganya nggak sesuai sama spesifikasi nih. Sama dia di markup nih anggarannya nih. Yang tadinya harganya 10.000 sama dia di markup jadi 20.000. Nah, seharusnya ini dapat 2, tapi ketika tadi sama jadi markup jadi apa jadi 1, cuma dapat 1 gitu. Terus terus kedua ya di apa di markdown ya, jadi harganya diperkecil nih, harganya diperkecil buat kita buat nyari untung sebesar-besarnya gitu ya. Anggarannya tadi kalau tadi kan terbalik tuh ya, dia dia ngelembungin anggaran buat buat ngambil keuntungan. Kalau ini dia ngecilin harga buat tetap dapat keuntungan juga. Misalnya dia beli A, tiba-tiba dia minta ke si si bapak penjualnya ini minta diturunin harganya deh. Tapi harga yang dia buat di rencananya itu gede gitu. Atau yang lebih parah sih misalnya gini, misalnya kita sebut aja lah, misalnya pejabat A gitu, dia gunain kewenangannya buat ngebantuin proyek kayak gitu. Misalnya jadi deh, karena gua tuh punya kebijakan buat ngelosin belanja A, ya udah gue minta fee dulu di depan gitu. Nah, kan dampaknya ini ke si proyek. Nanti proyeknya bakalan nggak sesuai sama spesifikasi yang tadi di awal gitu. Jadi menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri gitu. Misalnya dia misalnya dia minta motong-motongin jatah bawahannya gitu. Jadi dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Ada juga mulai kayak gratifikasi nih. Gratifikasi itu dia menerima hadiah dari orang. Kan kalau PNS ASN ini kan nggak boleh nerima gratifikasi ya. Misalnya ada pejabat A, karena itu udah kerja, bisa gini deh. Misalnya kita datang ke kelurahan nih, tiba-tiba si lurah ini mendatangkan surat apa, misalnya surat izin apalah, misalnya kita bikin surat keterangan buat ke kemana gitu. Dan di situ dia ngode-ngode nih supaya dikasih duit nih. Nah, bentuk-bentuk gratifikasi itu kerjaan yang seharusnya nggak ada duitnya, yang emang udah ada anggarannya, tapi dia bahasanya kita masyarakat tetap ngasih gitu gratifikasi itu. Pokoknya misalnya lo ngurus sesuatu tapi lo ngasih imbalan ke si pejabat ini, ya itu bentuk gratifikasi, itu masuk dalam kategori korupsi juga untuk pejabat gitu. Mungkin itu. Apalagi ya kalau korupsi ya palingan hal kecil, misalnya kayak ngurus izin, dia minta duit, terus dia ngelolosin proyek tadi yang gue bilang, dia ngelolosin proyek dia minta fee di depan gitu.
Tapi korupsi sebenarnya bisa kita lihat sih. Sebenarnya kita pasti ngerasain ini bentuknya korupsi. Misalnya kita nerima layanan tapi kita suruh bayar gitu. Itu salah satu bentuk korupsi juga. Nah, tinggal sekarang kita aware nggak nih sama hal-hal kecil tadi, ketika korupsi. Maksudnya, ya saya pikir nggak perlu juga dijelasin gimana bentuk-bentuk korupsi ya, tapi masa kita sadar lah, udah pada tahu bisnis korupsi macam-macam. Tapi kan ini ngebangun kesadaran itu tuh, berani ngelawan nggak atau berani buat bilang, oh ini nggak sesuai aturan gitu. Atau kita ditilang polisi terus kita nyogok, ya itu salah satu bentuk kita melanggar korupsi gitu, hal kayak gitulah. Sederhana yang ada di setiap hari, kita nggak sadar bahwa itu bentuk-bentuk korupsi dan kita melakukannya gitu. Mungkin itu, Ya, Bung Leo. ya, makasih Bang. Nah, saya sedikit tertarik dengan kata Bang Jupri tadi, kita harus aware dan kita bicara soal perlawanan sih. Nah, kita tahu bahwasanya Bang Jupri dari tahun 2017 sudah aktif dalam dunia gerakan anti korupsi. Mungkin ada saya mau bertanya, bagaimana sih Bang lika-liku Abang dalam menjalani aktivitas sebagai seorang aktivis dalam gerakan anti korupsi? Bagaimana naik turun, kita selalu tahu bahwasanya hal tersebut nggak begitu menjanjikan, Bang. Tapi iya dong, nggak begitu menjanjikan. Tapi masih Abang masih semangat menjaga idealisme Abang hingga hari ini tetap aktif dalam dunia gerakan anti korupsi. Nah, mungkin itu Abang bisa kasih tips and tricksnya dalam menjaga semangat atau optimisme gerakan anti korupsi ini untuk teman-teman yang baru mau bergabung dalam dunia gerakan anti korupsi atau suatu saat ingin bergabung dalam dunia gerakan anti korupsi, bisa meminimalisir kesalahan atau bisa memanajemen dirinya dalam mengatur semangat gerakan anti korupsi itu, Bang, palingan Bang. Ceritain lika-liku awal kayak gimana? Sebenarnya lika-liku sebenarnya ini kan soal cerita soal apa ya, soal basic lagi ya, basic tempaan kita dulu. Ketika teman-teman yang notabene kuliah ya, dulu kuliahnya ngelewatin proses-proses yang apa ya bahasanya ya, yang semestinya enggak gitu. Mulai misalnya teman tuh aktif nggak sih di bukannya masih gimana ya, maksud aktif nggak sih di kehidupan kampus gitu. Teman-teman sih kan kalau misalnya kita bicara soal kampus itu kan sebagai apa ya, tempat buat menempa diri ya, lebih aware terhadap lingkungan, lebih aware terhadap semua sih, nggak cuma isu korupsi kalau saya pikir, tapi hal yang di luar itu pun harus juga dijalankan gitu. Misalkan gini, kan tadi saya bilang bahwa ketika apa sih kunci dari ketika ngebangun gerakan anti korupsi ya, semangat tadi, semangat bahwa apa yang kita jalankan itu ya akan mendapat feedback baik gitu. Karena ini bicara soal energi positif ya. Kalau ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan itu dengan tidak tanpa beban, mungkin energi positif akan timbul gitu. Dan timbul saya gini, hari ini teman-teman yang hari ini yang masih kuliah, bahwa ya mulai juga ngebangun diri, mulai ya saya nggak coba buat nggak nyalahin juga teman-teman yang secara akademisi juga itu harus kuliah pulang nggak juga, tapi harus ada harus kegiatan sekiranya itu menambah wawasan kita terkait gerakan-gerakan seperti ini. Dan kunci saya kenapa hari ini masih di dunia ini, karena gini, kita mengerjakan sesuatu di yang berhubungan dengan isu-isu yang saya kerjakan hari ini, saya mendapat kesenangan pribadi gitu, kepuasan batin. Ini yang saya bilang bahwa ada kepuasan batin yang menjadi semangat saya, sehingga masih sampai sekarang masih semangat gitu. Karena saya dulu waktu zaman di kampus, saya belajar di organisasi mahasiswa yang mengajarkan bahwa kebaikan sekecil biji sawi akan dibalas gitu.
Dan bentuk-bentuk kebaikan saya ya saya jalankan di gerakan ini. Perkara nanti ini bagaimana ujungnya, toh saat kan hari ini kan yang penting istiqomah gitu. Jadi yang apapun itu, gerakan apapun itu, mulai dari isu korupsi kah, isu HAM kah, isu sumber daya alam kah, atau lain sebagainya, ketika itu dijalankan dengan istiqomah atau terus menerus, ya akan mendapatkan hasil gitu. Toh nanti bukan dalam tanda kutip materi, tapi hal-hal lain yang apa ya, yang bisa kita dapatkan, mulai dari kemampuan diri untuk menganalisa lingkungan kita, lebih bisa aware terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan kita gitu. Dan sekali lagi bahwa untuk mungkin pesannya gini, untuk teman-teman yang hari ini mau mulai gerakan apapun itu, yang penting konsisten aja. Bahwa cari kawan-kawan yang sefrekuensi, cari teman-teman yang sekiranya bisa diajak diskusi untuk sama-sama mempertajam analisa. Jangan cari teman yang apa ya, yang justru malah membawa kita ke arah yang nggak benar juga gitu. Karena gini, kalau bicara gerakan hari ini ya sama kayak teman-teman juga, kita nongkrong, kita ngobrol, ya nggak serius-serius banget gitu. Lagi-lagi bahwa butuh keikhlasan lagi-lagi, karena udah ikhlas, apapun itu yang kita kerjakan dengan apa ya, dengan senang hati aja gitu. Liga-liganya paling apa? Paling apa ya liga-liganya ya? Karena isunya ini isu hanya nggak semua orang tahu dan nggak semua orang ya dicibir lah, banyak disepelekan. Terus banyak yang bilang bahwa ya ditunggangi lah atau apalah, atau jadi antek asing lah gitu. Ya nggak masalah gitu. Toh walaupun kita dicap seperti itu, fakta di lapangan juga bisa, maksudnya fakta lapangan bisa mengatakan sebaliknya gitu. Ini kan yang penting soal bagaimana kita membuktikan kepada hal yang ramai bahwa jalan yang kita pilih jalan. Kalau nanti kita bisa berubah ke lain hal, itu kan menjadi proses tersendiri gitu. Yang penting hari ini istiqomah, udah nggak ada kata-kata lain selain istiqomah. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan apalagi tempat kita bersandar gitu. Kan ini ceritanya lagi suasana Ramadan juga gitu kan. Benar Bang. Itu sih mungkin. Lah apa ya, soal gerakan anti korupsi ini banyak teman-teman yang mungkin nggak terlalu populer ya. Gitu. Teman-teman lebih suka mungkin isu-isunya yang lain, nggak masalah. Ya. Tapi saya tekankan bahwa apapun pilihan teman-teman sekarang yang hari ini menyaksikan, bahwa ya jalan aja apapun itu, ini positif, termasuk ya di gerakan anti korupsi yang hari ini saya geluti gitu. Gitu Bung Leo. Ya Bang. Iya benar Bang, dalam gerakan hal apapun itu yang penting niat dan konsistensi itu penting buat dibangun dalam melakukan sebuah gerakan. Karena bicara soal konsistensi, nggak semua orang, dan istiqomah nggak semua orang mampu menjalaninya. Sabar itu Bang, berarti abang udah pada tingkat makom yang lebih tinggi daripada teman-teman yang mungkin baru memulai atau mau membangun sebuah gerakan, dan akan banyak pelajaran yang bisa diambil dari Bang Jupri terkait konsistensi tersebut. Nah, sedikit merujuk ke tema Bang, mungkin abang bisa kasih gambaran umum atau apapun itu narasi terkait kepemimpinan Jokowi dilihat dari aspek anti korupsi. Karena tim catatan Leo sedikit banyak mempunyai catatan selama ini kasus-kasus sudah mulai banyak menteri-menteri era Jokowi yang ditangkap oleh KPK Bang. Misalkan kayak Imam Nahrawi terkait dana hibah, Idrus Marham, PLTU di Riau, Edi Prabowo Lobster, dan baru-baru kemarin tuh Juliari Batubara terkait COVID-19, dan itu mencoreng apa ya, maksudnya kan salah satu faktor, menurut saya salah satu faktor negara maju adalah indeks korupsinya itu nggak
nggak tinggi, karena kalau korupsinya banyak nggak bisa disebut negara sebagai negara maju kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Bang Jupri bisa ngasih gambaran apa yang mesti atau apa yang bakal terjadi kiranya dalam dunia gerakan anti korupsi selama kepemimpinan era Pak Jokowi hari ini. Itu aja palingan Bang. Bagaimana kiranya Bang? Oh iya, walaupun menanggapinya. Walaupun tadi agak ada gangguan sedikit terkait sinyal mungkin ya. Jadi saya menangkap sedikit terkait apa sih ya, catatan terkait Presiden Jokowi di dua di dua periode kepemimpinannya. Pertama bahwa yang perlu kita catat bahwa indeks persepsi korupsi kita turun dari angka 37 kalau nggak salah ke 40 di tahun 2020 kemarin. Bahwa itu yang perlu dijatatan, bahwa banyak persoalan yang latar belakangnya mulai dari revisi undang KPK, mulai dari ditangkapnya beberapa menteri, terus apa lagi ya, terus belum terungkapnya juga aktor dalang dari penyiraman penyidik KPK, Bang Novel Baswedan, dan belum lagi soal korupsi pembangunan mega proyek yang ada di negara kita, misalnya PLTU di Riau gitu, yang menyeret beberapa pejabat, dan terakhir kita juga tahu ada di Menteri KKP soal ekspor benur, yang kedua juga ada korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan menteri sosial gitu, dan ya mungkin kita sama kita sepakat bahwa di dua periode pimpinan Bapak Jokowi ini banyak hal yang menjadi PR kita bersama, bahwa komitmen beliau di periode pertama bahwa untuk membuat Indonesia ini minimal ya menuntaskan beberapa kasus korupsi, toh nyatanya juga ternyata nggak ada hasil. Belum lagi KPK yang mungkin saya bilang ditumpulkan gitu. Nah, mungkin gini, bahwa melihat tadi judulnya optimisme gerakan anti korupsi, mungkin di awal itu ada Presiden Jokowi dia lihat korupsi 2020 kemarin mengatakan bahwa 2019 kalau nggak salah kan, bahwa fokus di pemerintahan beliau ini adalah di pencegahannya, bukan di penindakannya. Jadi menurut beliau bahwa nggak melulu banyak penindakan itu juga mengurangi tindak pidana korupsi, tapi saya pikir justru malah sebaliknya. Hari ini kita lihat KPK semakin tidak sebagai lembaga yang hari ini kita jaga marwahnya, atau akhirnya nggak punya taji juga. Terakhir kemarin penyidiknya malah ikut-ikutan dapat suap gitu terkait perkara di Tanjung Balai kalau nggak salah ya. Nah, hal semacam ini yang saya pikir ya justru terbalik komitmen pemberantasan korupsinya di periode kedua Bapak Presiden Jokowi ini, bahwa beliau mengatakan fokus pada pencegahan, toh nyatanya justru menteri-menterinya malah ketangkep ini. Nah, ini bagaimana saya juga mungkin ya tadi saya bilang saya tidak punya kemampuan untuk menganalisa sampai sana, tapi sedikit saya sebagai orang awam mengatakan bahwa justru di periode kedua ini terjun bebas. Ya, tanda-tandanya mulai dari banyaknya menteri yang ditangkap, pelemahan KPK, kasus Novel Baswedan 4 tahun tidak memenuhi titik terang, terus belum lagi yang terbaru Undang-Undang Omnibus Law yang hari sama tahu bahwa mulai dari Undang Cipta Kerja, Undang Minerba, banyak juga membuka keran investasi, bentuk penindasan gaya baru gitu, mulai dari sektor buruhnya, sektor minerbanya gitu. Ya, sama-sama kita tahu bahwa kita juga akhirnya agak pesimis dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita, karena toh nyatanya di lapangan pun tidak sejalan
dengan apa yang diucapkan gitu. Fokus terhadap pencegahan pun nggak ada efeknya juga. Justru yang terbukti bahwa KPI kita yang dirilis oleh Transparansi Internasional justru malah anjlok gitu. Kita malah yang lain hampir mendekati Timor Leste gitu, di bawah Timor Leste. Ya saya pikir ya harusnya kita bisa melesat ke atas, justru malah malah apa ya malah merosot gitu. Dan ini kan bentuk-bentuk juga saya pikir harus dikatakan bahwa ini bentuk kegagalan dari Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi di periode keduanya. Nah, yang baru-baru ini adalah ketika ya yang paling fatal adalah terkait SP3 soal BLBI juga. Terus ada beberapa tersangka kasus korupsi yang susah ditangkap gitu. Ya hari ini kita punya lembaga-lembaga elit yang mulai dari APH sampai dengan jaringan-jaringan untuk menangkap tersangka, tapi toh tidak digunakan gitu. Ini kan yang sangat kecewa gitu. Ketika cepat, ini kan kalau boleh saya bilang, ketika hari ini cepat menangkap sel-sel teroris, kenapa energi itu nggak digunakan untuk menangkap para koruptor gitu? Iya, lagi-lagi ini menjadi catatan juga ketika para teroris itu bisa yang ngumpet di lubang semut bisa ketahuan, kok ada tersangka korupsi yang bisa keluar masuk lewat kedatangan dari luar negeri yang harus Masiku itu kok bisa gitu. Kayak kasus Harun Masiku, belum lagi soalnya hari ini kita lihat bahwa KPK penyidiknya juga jadi makelar kasus gitu. Dan yang lebih ngeri lagi, salah satu petinggi di DPR RI sebut-sebut namanya begitu. Kan ini yang menurut saya harus ada lompat-lompatan lah untuk Pak Presiden ini, untuk mungkin berapa tahun ke depan, 3 tahun ke depan ya, untuk bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah terkait pemberantasan kasus korupsi yang sampai hari ini pun tidak pernah selesai. Dan hari ini, nah sedikit membahas karena bertepatan dengan May Day hari ini, hari buruh internasional, bahwa sama teman-teman buruh pun masih menyoroti terkait dua hal, yaitu terkait undang-undang cipta kerja minta dicabut gitu. Yang kedua, bahwa sama kawan buruh ada punya semangat yang sama untuk bagaimana kasus-kasus korupsi yang mega korupsi ini diselesaikan. Ada Jiwasraya, ada Asabri, ada yang BLBI juga. Ini kan kasus-kasus yang hari ini nggak, sepertinya tidak tersentuh gitu. Dan terus BPJS juga ini yang tidak tersentuh oleh para aparat penegak hukum, terutama ya KPK lah sebagai lembaga yang hari ini kita percaya untuk menjaga negara kita dari rongrongan para koruptor gitu. Dan ya yang paling menderita ya seperti kita ini, bahwa kebijakan pun dikebiri, bahwa banyak hal yang disampingkan, sementara gerakan-gerakan anti korupsi juga diperlemah dengan adanya undang ITE. Beberapa teman-teman di daerah ditangkap dengan alasan mencemarkan nama baik. Kan ini juga salah satu ancaman kita sebagai kelompok yang hari ini konsen di isu-isu korupsi gitu. Kan ini sebagai bentuk ancaman juga, karena secara mungkin kalau isunya masih lokal ya paling datengin preman atau diteror sedikit nggak masalah, tapi ketika sudah tataran elit kan bisa hal lain yang bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan gitu. Mungkin itu ya harapan saya selaku masyarakat Indonesia dan masyarakat kecil, bahwa ya kita mau lihat lah actionnya Pak Jokowi di periode kedua ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan ini 2021 ada peningkatan terkait CPI kita agar nggak terus merosot gitu loh, makin parah gitu. Karena ya mau nggak mau
itu sebagai acuan kita untuk melihat bagaimana tren pemberantasan korupsi di negara kita. Terakhir dari si cewek itu mengatakan bahwa tren vonis untuk kasus korupsi pun hukumannya sangat ringan, antara 2,5 tahun sampai 3 tahun, 5 tahun. Ini kan menjadi catatan kita. Ketika tindak pidana yang notabene kecil di masyarakat, misalnya maling motor lah atau apalah, itu bisa dipermalukan gitu. Mereka digebukin sama warga, digebukin sama masyarakat yang menangkap. Hari ini tuh yang pakai rompi orange bisa ketawa-ketawa. Tahanannya di Sukamiskin juga. Iya, saya pikir itu bukan tahanan koruptor, itu tempat reuni mereka aja. Yang saya khawatirkan malah di Sukamiskin mereka nyusun rencana buat pasca nanti keluar dari penjara mau ngapain gitu. Gitu sih. Karena tren tindakan kasus korupsi yang terakhir dirilis sama ICW itu ya sangat kecil gitu. Hukumannya ini yang jadi masalah serius untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Makin enak jadi koruptor ya Bang ya. Iya. Dan gini, sedikit lagi sih pesan, ini sedikit tambahan bahwa, nah ini nih, karena sebenarnya tugas-tugas kita inilah yang bisa bisa turut serta dalam membangun negara anti korupsi. Nggak harus juga jadi masuk dalam organisasi yang lembaga atau yang konsentrasi di sekolah, tapi mulai ngebangun kesadaran di tingkat level terendah, yaitu di keluarga sampai pada lingkungan kampus, mungkin untuk sama-sama ayo kita pototin mulai dari tingkat pengawasan di tingkat daerah gitu. Ya, Bang. Saya jadi tergampar nih karena saya masih seorang mahasiswa nih Bang. Jadi mau mencoba melihat bagaimana sisi korupsi yang ada di dalam kampus. Tapi mungkin teman-teman yang nonton hari ini mungkin bisa memberikan pertanyaan buat Bang Jupri. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terakhir dari saya Bang, pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai orang awam, kita kan takut atau bukan takut ya, dan pertama takut, kedua nggak tahu Bang bagaimana caranya kalau pada suatu ketika kita sedang melihat sebuah kejadian atau sebuah hal yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi, kita itu mesti ngapain dan kita harus bagaimana. Itu yang mungkin terakhir dari saya, dan sehingga kita tahu bagaimana mencegah atau melakukan sebuah gerakan yang berguna bagi gerakan anti korupsi tersebut, kayak gitu Bang. Sebagai orang awam saya nggak punya kapasitas atau nggak tahu dalam mau ngelaporinnya kemana nih ya kalau ternyata ini ada tindakan korupsi, atau bagaimana mencegah tindakan korupsi yang mungkin ada di sekeliling masyarakat, gitu Bang palingan. Terakhir dari saya, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jadi terakhir terkait bagaimana sih meyakinkan diri untuk sama-sama yuk kita bergerak gitu ketika menemukan misalnya kasus korupsi gitu. Yang pertama gini, bahwa ketika kita sudah mulai aware atau mulai ini salah satu potensinya korupsi nih gitu. Iya, saya pikir pertama adalah kita harus mulai berani untuk siap lahir batin untuk terjun gitu. Itu dulu yang pertama, bahwa harus meyakinkan diri kita nih bahwa ini benar yang jalan kita ambil nih. Yang kedua ya harus diskusi. Ketika teman-teman punya kawan di rumah atau di kampus atau di sekolah atau di tempat kerja, ya mulai cerita bahwa di tempat saya ada A, ada B, ada C, persoalan A, ada B gitu. Dan mulai diskusikan, ini kira-kira gimana. Nah saya pikir
apa ya, bahasanya kalau konsolidasi terlalu itu ya, terlalu terlalu apa ya, terlalu Berat. bentar, mungkin gini, kita mulai kumpulkan teman-teman di lingkungan kita yang punya keresahan yang sama. Itu pun jika ada. Jika pun tidak ada, ya kita cari lingkungan-lingkungan di tempat kerja, tempat kuliah, tempat apa, di kampus untuk sama-sama mendiskusikan hal tersebut. Jadi katanya gini, bahwa si A di kampungnya ada pembangunan, misalnya apa? Pembangunan jalan. Oh ternyata kok ini kok jalan baru 2 bulan udah rusak. Ternyata nggak pakai besi. Hal semacam itu didiskusikan juga. Kita juga perlu tahu bahwa kan banyak sekarang tuh apa organisasi yang konsen terhadap isu korupsi ya. Coba kita share tanya ilmunya gitu, atau kita mulai ngebaca soal korupsi. Setelah kita tahu, kita mulai ngebangun apa ya, mulai menularkan semangat kita tadi itu ke kawan yang terdekat dulu, mulai curhat, mulai sama-sama, karena gini, membangun gerakan anti korupsi kan sama juga menularkan, mengedukasi dan menularkan semangat untuk melawan gitu. Nah ini mulai kita diskusikan ke teman-teman paling dekat, gimana nih soal ini, masuk kayaknya ada indikasi korupsinya gitu. Ya mulai kita diskusikan. Setelah itu coba cari orang yang sekiranya bisa untuk mengerti untuk paham terkait kasusnya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana yang perlu diperhatikan hari ini adalah jangan sampai ketika kita ini yang hari ini yang paling yang dikhawatirkan adalah kita jangan sampai menumpahkan itu semua di ruang publik gitu sebelum kita mengkaji betul-betul, karena khawatirnya nanti ketika kita ada masalah dan kita langsung tumpahkan ke publik, itu khawatirnya kita masuk nanti bisa pencemaran nama baik atau lain sebagainya. Yang saya pikir yang paling aman adalah undang ITE. Yang penting saya pikir adalah ajak teman yang sekiranya bisa diajak buat bergerak, mulai ngebangun semangat dan cari orang yang sekiranya bisa paham terkait persoalan tersebut, bisa dosen, bisa guru, atau mungkin teman-teman juga bisa DM ke beberapa organisasi anti korupsi yang ada di nasional, ada ICW, ada IA, ada banyak lah, ada Fitra gitu, terus ada yang organisasi lokalnya juga banyak. Jadi mulai diskusikan, ini masuk dalam ranah pidana korupsi bukan gitu. Tapi jangan sampai teman-teman juga terlalu semangat nantinya malah geser jadi pencemaran nama baik. Itu yang nggak juga kita inginkan dalam gerakan ini, karena gerakan ini sangat gerakan korupsi sangat banget dekat dengan kriminalisasi ya, karena yang kita hadapin rata-rata orang yang sudah juga bergerak di hal seperti itu sudah lama. Jadi perlu juga kita ngadepinnya juga perlu dengan pertimbangan dan harus bangun konsolidasi yang masif gitu. Ini tuh. Siap. Makasih Bang Jupri. Ada pertanyaan nih Bang dari Caca. Tersangka atau bahkan terdakwa kasus korupsi apa bisa ngajuin banding Bang? Dan kenapa? Ya bisa ya, karena hukum kita ngejamin untuk itu, karena sekalipun dia tersangka pun dia masih punya hak buat ngajuin banding gitu. Kan lagi nanti ketika di pengadilan yang membuktikan bahwa ini pantas juga untuk bahasanya ya, untuk diloloskan atau tidak ya banding tersebut. Ya bisa saja. Kenapa nggak? Kalau korupsi bisa banding. Tuh, begitu Caca. Bisa semua kasus korupsi bisa banding. Dan kenapanya ya karena karena semua, saya pikir ya sekalipun tersangka masih punya hak untuk membela diri gitu. Karena ada justice kolaborator ketika dia terdakwa, bisa sebagai dia nanti bisa menceritakan siapa saja yang terlibat gitu. Bang, satu lagi Bang. Cukup jawab iya atau enggak. Abang setuju atau enggak bahwasanya koruptor itu dihukum mati? Iya atau enggak? Saya pikir
enggak ya, saya pikir enggak gitu. Saya pikir enggak. Saya enggak sepakat karena hukuman mati bukan juga satu pilihan gitu. Karena sistem hukum kita yang masih lemah, saya pikir banyak banyak celah-celah nantinya malah hal tersebut bisa bisa tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan gitu. Saya pikir masih banyak kok hukuman yang bisa bisa untuk memberikan dampak menyadarkan gitu. Lagi-lagi kan fungsi hukum itu bukan untuk menakut-nakuti gitu, kan untuk bisa bisa membuat orang itu sadar. Saya pikir ya, saya pribadi gitu loh, saya tidak sepakat dengan adanya hukuman mati. Mungkin itu, Ya, Bung Leo. siap. Makasih Bang nih. Kiranya itu aja yang bisa kita diskusikan hari ini dengan Bang Jupri. Makasih banget buat waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih atas ilmunya. Malam ini semoga ibadahnya, puasanya lancar Bang ya. Dan selalu diberikan kesehatan untuk terus aktif dalam gerakan dunia anti korupsi. Sebelum kita tutup, saya mau ngajak Abang nih buat foto bareng dulu Bang. Buat dokumentasi di catatan Leo. Bentar Bang. Halo? Enggak pakai sinyal-sinyal lagi. Gini Bang, kita mau ngajak foto bentuknya kayak gini fotonya. Abang bisa sambil kayak gini nggak? Foto-foto. Sebelum Foto kita tutup. apa sih? Ya, foto-foto Ya, Abang sambil kayak gini biar bisa di screenshot. closing segini. Ya, sip. Kayak gitu. Tahan Bang. Gagah. Apa sih? Udah. Sip. Makasih Bang buat waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin ada closing statement yang bisa Abang sampaikan Bang? 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 Halo? Ya, ya sinyalnya jelek banget sinyalnya ini di sini. Jadi beberapa gangguan. Iya mungkin ada closing statement dari Abang Bang sebelum kita tutup. Oh ya, kalau boleh, boleh. Ya, Silakan udah Bang. udah belum? Udah. Oke. Ya, intinya bahwa gerakan anti korupsi, saya masih optimis dengan gerakan anti korupsi hari ini dengan kondisi yang maksudnya serba serba dibatasi karena ketika kita bicara korupsi ya bicara soal hajat hidup orang banyak saya lagi itu gerakan anti korupsi. Makanya saya bilang tadi bahwa ya sama-sama kita harus membangun semangat tadi. Sebenarnya semangat itu yang seperti saya bilang di awal tadi harusnya kita isu korupsi itu menjadi isu bukan lagi isu eksklusif. Harusnya isu korupsi itu menjadi isu yang bisa dipahami oleh semua masyarakat. Gak cuma yang buat aktivis yang berlebar anti korupsi doang, tapi teman-teman yang di sekolah, di kampus, di masyarakat pun harus juga ngerti. Minimal berani untuk menyuarakan ketika ada korupsi gitu dan berani juga melawan segala tindak bentuk korupsi terutama di lingkungan gitu sih. Karena korupsi yang besar itu pasti berawal dari korupsi yang kecil-kecil tadi gitu, di level-level pelayanan publik di tingkat dasar gitu. Mungkin itu. Siap. Dan Makasih buat Bang. teman-teman semua ya harus punya semangat lah dalam Ya, gerakan Bang. anti korupsi. Makasih ya Bang. Sehat dan sukses terus Bang. Makasih untuk closing statement-nya. Semoga Ramadannya lancar, sehat dan sukses terus. Saya tutup Bang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.